Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Secara Sederhana, sebuah channel yang membahas secara sederhana teori atau yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya di Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan hari ini, insya Allah kita coba untuk membahas tentang outline skripsi dari Prodi Manajemen. Sekali lagi, dalam setiap perkuliahan gitu ya, jenjang pendidikan tinggi, pasti ada di bagian akhirnya ada pembuatan skripsi. Dan kebetulan karena saya ada di lembaga ini, di Universitas Bina Sarana Informatika, berarti saya menjelaskan tentang bagaimana outline yang dipakai dalam pembuatan skripsi di Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Manajemen. Kita mulai. Oke, pertama yang paling penting kita harus tahu bahwa dalam skripsi itu ada outline gitu ya, ada pilihan yang bisa dipakai. Kita bisa memilih, sebenarnya ada banyak, tapi yang ada di sini saya menyampaikan 2. Sebenarnya ada outline untuk penelitian yang berbentuk jurnal, itu ada gitu ya. Lalu juga ada outline MBKM, ada juga outline yang kewirausahaan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah skripsi yang umum gitu ya, yang mahasiswa membuat, ada proses bimbingan dan seterusnya, di FEB manajemen ini ada 2 pilihan. Kita bisa milih, jadi mahasiswa memilih outline ini, dan pemilihannya itu dilakukan di awal semester 8, bahkan pernah terjadi di minggu pertama di semester 8. Nah, waktu mahasiswa memilih ini namanya proses pendaftaran. Jadi dalam proses pendaftaran, pertama mahasiswa memilih outline-nya, lalu mahasiswa juga harus membayar biaya yang ditentukan oleh kampus gitu ya. Saya kurang tahu sekarang berapa. Tapi jelas yang hari ini yang kita bicarakan adalah outline-nya. Isinya kayak gimana gitu ya. Jadi ada 2 outline dalam pembuatan skripsi, yaitu pertama adalah kuantitatif statistik, yang kedua adalah kuantitatif non statistik gitu ya. Kita akan bahas ini hari ini. Kuantitatif statistik adalah sebuah outline yang membutuhkan 3 variabel penelitian dan menggunakan data angka, dan diolah dengan menggunakan metode perhitungan statistik. Di sini dengan menggunakan bantuan dari SPSS gitu ya. Boleh nggak pakai yang lain? Boleh. Mahasiswa saya sekarang pakai eViews, boleh-boleh aja karena kebetulan dia di manajemen keuangan gitu, pokok bahasannya. Tapi yang jelas, tolong dilihat di sini ada beberapa hal yang penting gitu ya. Saya kasih warna hitam. Yang pertama, outline ini butuh 3 variabel minimal, 3 variabel, nggak boleh 2 gitu ya. 3 variabel berarti kalau misalnya ada X dan Y gitu ya, ada variabel independen, ada variabel dependen, berarti 3 variabel ini adalah 2 variabel X, 1 variabel Y, atau 2 variabel yang mempengaruhi variabel yang satu gitu ya. Variabel X mempengaruhi Y. Jadi ada 3 variabel, itu yang pertama. Lalu yang kedua, penelitiannya menggunakan data angka gitu ya. Nanti datanya diolahnya menggunakan cara atau metode statistika gitu ya. Lalu dengan bantuan SPSS atau aplikasi yang lain. Nah, data ini sekali lagi bentuknya angka. Jadi tidak menggunakan data wawancara gitu ya, tapi menggunakan data angka. Biasanya menggunakan kuesioner gitu atau menggunakan data yang sudah jadi dari perusahaan. Ini yang pertama, kuantitatif statistik. Nanti insya Allah ada contohnya gitu ya. Lalu berikutnya adalah kuantitatif non statistik. Di sini adalah sebuah outline yang membutuhkan hanya satu variabel, hanya satu aja. Jadi dia tidak judulnya itu tidak mencoba untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh gitu ya, tapi hanya mencoba untuk mendeskripsikan gitu ya. Satu variabel yang dijelaskan berdasarkan data angka. Jadi sama menggunakan angka gitu ya. Jadi bukan cuma cerita doang gitu ya. Cuman ngomongin prosedur atau alur atau apa gitu, tapi ini adalah sebuah penelitian satu variabel aja menggunakan data angka dan menggunakan metode perhitungan tertentu yang dipilih sesuai dengan judul yang diambil. Jadi bukan cuma ngomongin cerita doang, bukan juga cuma ngomongin ada angka lalu diceritakan, bukan, tapi ngomongin dalam angka ini diolah
menggunakan metode tertentu yang ditentukan oleh nanti dari judul gitu ya. Nanti ada contohnya. Tapi jelas ini hanya satu variabel aja. Dia tidak mencoba untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh atau sebab akibat gitu ya. Jadi ini hanya penjelasan, sekali lagi penjelasan berdasarkan angka, tapi penjelasannya dan angkanya disesuaikan dengan metode perhitungan tertentu. Jadi ada metodenya, gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, kita bisa ngambil kesimpulan sementara, dan tolong diingat bahwa yang namanya kuantitatif non-statistik bukan kualitatif, tetap kuantitatif. Jadi, bukan berarti kalau misalnya non-statistik itu berarti, wah, berarti ini kualitatif dong, bukan. Tetap kuantitatif, tapi tidak menggunakan metode statistika. Tetap menggunakan angka, tetapi tidak menggunakan cara pengolahan statistika, gitu ya. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa kalau misalnya kuantitatif non statistik gampang dong, tinggal cerita doang. Enggak. Ceritakan berdasarkan angka dan ceritakan berdasarkan metode yang ditetapkan. Gitu berarti harus ada metodenya, gitu ya. Jadi sekali lagi diingat bahwa kuantitatif non statistik bukan kualitatif. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa contoh dalam outline kuantitatif statistik. Yang tadi akan ada 3 variabel ya. Berarti ini judulnya kira-kira seperti ini. Ini saya ngambil contoh yang 3 doang nih, di manajemen pemasaran, MSDM, dan manajemen keuangan. Kalau manajemen pemasaran ini adalah judulnya pengaruh, diskon, dan iklan dalam keputusan pembelian produk jasa servis pada Samsung Service Center Bandung misalnya, gitu ya. Coba dilihat di sini ada 3 variabel. Variabel diskon, iklan, dan keputusan pembelian. Jadi harus ada variabelnya. Gimana sih cara tahu ini sebuah variabel atau bukan? Yang pertama ada datanya, ya, lalu ada teorinya, ya. Jadi kita bisa menjelaskan pekerjaannya seperti apa, gitu ya. Bentuknya seperti apa, gitu ya. Ada datanya, kita bisa mendeskripsikan, tapi jelas juga harus ada teorinya. Kenapa? Karena ada bab 2 yang isinya teori. Gitu ya. Nanti di skripsi ada bab 2 yang isinya teori, berarti memang harus ada teorinya, gitu ya. Jadi ini contoh dari manajemen pemasaran. Nah, kalau untuk manajemen sumber daya manusia, di sini contohnya dari kuantitatif statistik, pengaruh penilaian kinerja dan pimpinan dalam peningkatan motivasi kerja karyawan pada bagian produksi PT bla bla bla. Ini contoh doang gitu ya. Nama perusahaannya ada enggak saya nggak tahu deh. Pokoknya jelas ini contoh doang. Karena yang paling penting saya mau jelaskan di sini adalah penilaian kinerja sebagai variabel 1 atau X1, lalu X2-nya adalah pimpinan atau kepemimpinan terserah, atau gaya kepemimpinan atau kepemimpinan transformasional boleh, transaksional boleh, terserah gitu ya. Dan ini variabel sebagai variabel X2, lalu variabel Y-nya adalah motivasi kerja. Gitu. Jadi ini adalah 3 variabel di MSDM. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah manajemen keuangan. Di sini contohnya adalah pengaruh rasio, kurang I gitu ya, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas terhadap kinerja keuangan. Studi kasus pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2025. Nah, ini agak sedikit lebih kompleks, ada tambahannya. Pertama, memang harus ada 3 variabel. Variabel yang pertama atau X1-nya adalah rasio likuiditas. Variabel X2-nya adalah rasio solvabilitas. Lalu variabel ketiganya atau variabel Y-nya adalah kinerja keuangan. Tapi bukan cuma itu doang, kita harus menetapkan dulu di mana nih. Siapa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah perusahaan transportasi dan logistik, gitu ya, yang terdaftar pada periode sekian, gitu lah. Jadi ada periode tahunnya, gitu ya. Periode tahunnya menurut kesepakatan tidak tertulis di antara para pembimbing dan penguji skripsi itu 5 tahun. Gitu. Jadi usahakan datanya itu 5 tahun dan kalau bisa terakhir, jadi 5 tahun terakhir misalnya gitu ya. Jadi lagi selain di judul manajemen keuangan ya, selain ada 3 variabel, harus dijelaskan juga ini ngambil datanya di mana nih? Oh, di Bursa Efek Indonesia. Tapi Bursa Efek Indonesia kan banyak nih. Kita ngambil sektornya, misalnya kita ngambil pada perusahaan atau sektor transportasi dan logistik. Tapi kan itu banyak banget gitu ya, kita
Persempit lagi di periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Ini untuk yang kuantitatif statistik, gitu ya. Menggunakan data angka, diolahnya pakai statistik. Ya, ada 3 variabel. Berikutnya adalah contoh dari outline kuantitatif non-statistik. Maaf, ini salah nih, kurang non-nya itu ya. Kuantitatif non-statistik. Sorry, saya banyak typo. Tapi jelas isinya kayak gini. Sama ada 3 juga, pemasaran, FSDM, dan keuangan. Kalau untuk yang manajemen pemasaran, contohnya kayak gini. Misalnya pengukuran tingkat kepuasan konsumen menggunakan metode Customer Satisfaction Index atau CSI pada mahasiswa pengguna jasa Gojek di Depok. Gitu ya. Sekali lagi, yang diangkat satu variabel yaitu kepuasan konsumen, gitu ya, menggunakan metode CSI, gitu ya, pada mahasiswa pengguna Gojek. Jadi bukan cuma ngomongin tentang kepuasan konsumen doang gitu loh, nggak ngomongin kepuasan konsumen bla 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 dari ujung ke ujung diceritain, enggak, tapi menggunakan satu metode, dan kebetulan di sini adalah CSI, dan tentunya ini ada angkanya. Jadi kita mengukur itu ada angkanya. Jadi seberapa bagus atau seberapa besar tingkat kepuasan konsumen, gitu ya, khususnya mahasiswa di Depok, gitu ya, bila mereka menggunakan jasa Gojek. Bagus enggak, kurang, atau sangat buruk gitu kayak gitu. Jadi nah ini kan ada angkanya. Jadi menggunakan ada angkanya. Jadi bukan cuma cerita, gitu ya. Lalu berikutnya yang MSDM di sini pengukuran kinerja karyawan bagian pelayanan pada PT Kereta Api Indonesia Stasiun Cikini dengan menggunakan metode 360 derajat ya atau 360 degree. Ya. Di sini kita lihat bahwa kita mengukur kinerja karyawan. Mengukur kinerja karyawan, bukan cuma ngejelasin doang ini ceritanya kayak gimana, tapi kinerja karyawan itu kalau di sana diukur pakai apa? Misalnya mereka menggunakan pakai CSI. KPI gitu ya. Kalau mereka menggunakan KPI ya nggak masalah kalau misalnya dalam penelitian kita menggunakan 360, atau mereka menggunakan cuman menggunakan penilaian kinerja berdasarkan wawancara dari pimpinan ke bawahan doang, atau melihat kegiatan sehari-hari doang, boleh, tapi kita juga bisa juga menggunakan metode yang lain untuk membedah kinerja karyawan di tempat itu, tentunya dengan menggunakan salah satu metode yang ada dalam pengukuran kinerja karyawan. Ada banyak gitu ya. Nah, salah satunya adalah 360, nanti juga ada yang tadi saya bilang ada KPI gitu, ada juga yang balance scorecard gitu kayak gitu. Jadi pilihlah salah satu gitu ya. Tentunya ada angkanya. Berdasarkan angka itu kita menjelaskan dalam bentuk paparan gitu ya, membandingkan kayak, atau mungkin menjelaskan kayak, atau mungkin nanti kita lihat bagaimana kinerjanya dari satu karyawan dengan karyawan lain berdasarkan waktu, misalnya tahun lalu berapa, tahun sekarang berapa gitu ya. Bahkan lebih bagusnya seperti itu. Jadi kita ngelihat gitu ya, kita mengukur dengan angka, lalu kita bandingkan tahun ini dengan tahun lalu, itu ada perubahan seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Ini untuk yang kinerja karyawan di MSDM. Tapi kalau untuk manajemen keuangan, gitu ya, ini contohnya adalah analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Alt-Z-Score pada perusahaan jasa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini ada dua ya, yang sekali lagi hampir sama, di atasnya juga sama. Ada variabelnya, di sini ada prediksi kebangkrutan, ada metodenya, metode yang dipakai di sini adalah metode Altman Z-Score, gitu ya. Jadi sekali lagi, ini kan prediksi kebangkrutan yang saya tahu ada beberapa gitu ya. Salah satunya adalah Z-Score ini. Jadi silahkan nanti dipelajari mana yang bisa dipakai, tapi jelas ada perbedaan antara yang kuantitatif statistik dan kuantitatif non-statistik. Kalau kuantitatif non-statistik ini yang seperti ini, yang di layar ini. Ada variabelnya, ada metodenya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, kalau dilihat dari dua metode tadi, berarti ada data yang digunakan. Nah, data yang digunakan ini kita bisa lihat bahwa data yang digunakan tuh bisa dua. Bisa data primer, bisa data sekunder. Kalau data primer adalah data yang diambil langsung dari konsumen melalui misalnya kuesioner gitu. Kita ngambil dari karyawan pakai kuesioner gitu, itu data primer. Tapi juga ada data yang diambil dari perusahaan atau data yang sudah jadi diambil dari perusahaan. Contohnya nih, kita mundur lagi.
Kalau kita ngambil yang misalnya pemasaran, yang Customer Satisfaction Index, berarti kan kita kan di sini kan nanya ke konsumen kan. Konsumen tuh setuju apa enggak, bagus apa jelek. Berarti ini kan kuesioner. Kuesioner berarti ini ada data primer, gitu ya. Tapi kalau yang ke bawah nih yang manajemen keuangan, kita kan ngambilnya kan dari Bursa Efek Indonesia, berarti ini kita ngambil dari perusahaan, gitu ya. Kalau kita ngambil dari perusahaan, berarti kita ngambilnya pakai data sekunder, gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kedua nih, yang MSDM, ini bisa primer, ini bisa sekunder. Kalau misalnya primer, berarti kan kita melihat data yang baru, misalnya di perusahaan untuk judul MSDM ya, di perusahaan mereka menggunakan KPI gitu. Nah, key performance gitu ya. Jadi indikatornya adalah pakai KPI gitu. Mereka pakai KPI dan kita mau coba pakai 360 gitu ya, 360 degree. Kalau misalnya begitu berarti kan kita kuesioner, itu primer. Tapi kalau misalnya mereka sebenarnya sudah menggunakan 360, kita juga menggunakan metode yang sama, kita bedah lagi dengan cara kita dengan 360 atau juga kita membandingkan segala macam. Itu berarti kan data dari perusahaan. Data kinerja mereka gimana, kehadiran mereka gimana dan seterusnya. Berarti kan ada nih, berarti kan tinggal mengolahnya. Jadi ada dua kemungkinannya, data primer atau data sekunder. Sama kalau misalnya kalau kita bandingin, kita mundur lagi ke kuantitatif yang statistik, sebenarnya ini menggunakan data primer dan sekunder. Kalau yang pertama di atas ini keputusan pembelian, diskon dan iklan pemasaran itu pakai data yang primer, kita sebar kuesioner, gitu ya. MSDM ini penilaian kinerja pimpinan, notifikasi ya itu adalah yang primer. Tapi kalau yang keuangan ini kita pakai sekunder. Kenapa? Karena kita menggunakan data yang kita ambil dari Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Berarti balik lagi, ini sudah cukup jelas bahwa data ada dua macam, data primer dan data sekunder, gitu ya. Nah, berikutnya, tentunya dari data primer dan data sekunder ini ada kemungkinan kita menggunakan surat keterangan yang berbeda-beda nih. Ada yang menggunakan surat dari perusahaan karena kita ngambil dari perusahaan, tapi mungkin juga nanti akan ada judul yang kebetulan kita tidak menggunakan perusahaan. Kayak gimana tuh? Kita balik dulu nih. Kalau untuk yang manajemen pemasaran ini, ya, ini kan kita tidak menggunakan perusahaan, pengguna Gojek. Berarti kita ketemu di jalanan gitu kan ya, atau pengguna kereta api. Kita ngelihat orang yang ada di situ yang menggunakan kereta api, yang menggunakan Gojek, berarti kan bukan karyawan Gojek atau bukan karyawan kereta api. Ini masyarakat umum. Kalau misalnya seperti ini, kita menggunakan data yang bukan dari perusahaan. Kalau yang bawahnya, yang dari Cikini ini yang MSDM, ini dari perusahaan. Kalau dari perusahaan, ini menggunakan surat dari perusahaan. Jadi mahasiswa minta izin ke PT Kereta Api Indonesia di Cikini gitu ya, karena judulnya kan di stasiun Cikini. Nanti mereka minta juga surat keterangannya yang menyatakan bahwa oh mahasiswa sudah begini-begini nih di Cikini sudah ngambil data, nanti ada surat keterangan nanti dilampirkan di skripsi. Kalau yang SDM karena dia ngambil untuk karyawan Cikini, minta izin dulu ke pimpinan kantor di Cikini, mereka sebar kuesioner karena mereka ngambilnya mahasiswa ngambilnya di perusahaan, berarti harus ada surat keterangan dari perusahaan. Tapi kalau untuk yang Gojek ini, pengguna Gojek karena dia masyarakat umum gitu ya, karena dia masyarakat umum berarti ada kemungkinan kan nggak ada perusahaannya, bukan nggak ada, memang nggak ada perusahaannya gitu ya. Memang jasanya Gojek gitu ya. Tapi tidak ada perusahaannya berarti nanti menggunakan surat keterangan yang bukan dari perusahaan. Gitu ya. Sama nih. Kalau misalnya yang paling bawah nih yang keuangan, ini ngambilnya dari Bursa Efek Indonesia. Ini masalahnya memang ngambil dari Bursa Efek Indonesia, cuma Bursa Efek Indonesia tidak bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa yang menyatakan bahwa kita atau mahasiswa menggunakan data mereka. Berarti harus ada surat yang menggantikan. Nah, surat yang menggantikan ini yang saya mau terangin di sini. Surat keterangan itu ada dua, surat keterangan dari perusahaan, ini kalau misalnya kita ngambil dari perusahaan, datanya, mau primer, mau sekunder, kalau ngambil dari perusahaan, itu harus ada surat keterangannya. Tapi kalau misalnya kita tidak punya atau tidak dimungkinkan, seperti kalau misalnya tadi kita tidak bisa meminta data dari Bursa Efek Indonesia karena kita mengambil data dari Bursa Efek Indonesia, berarti kan nggak ada suratnya. Kita menggunakan data keabsahan data, surat keabsahan data, atau mungkin kalau misalnya tadi kita mencoba melihat fenomena misalnya banyaknya anak muda nongkrong di kafe gitu ya,
minum kopi, nongkrong, ngobrol-ngobrol. Apa sih mereka ke sana ngapain sih? Lalu kenapa mereka milihnya di kafe A bukan kafe B? Berarti kan kita ingin tahu kelebihan kafe A dibandingkan kafe B gitu ya. Itu kan berarti kan yang kita tanya adalah konsumen kafe, bukan si kafenya gitu ya. Kalau misalnya di kafenya, karyawan kafe berarti kita pakai surat yang pertama, surat perusahaan ya. Ini tulisannya juga salah, harusnya perusahaan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang diambilnya di konsumennya, berarti ya kita menggunakan data surat keabsahan data gitu ya. Nanti yang dibikin ini adalah surat keabsahan data dan yang menandatangani adalah dosen pembimbing skripsi gitu ya. Jadi ini, jadi nanti akan ada formatnya, nanti silahkan lihat di panduan biar nanti lebih jelas gitu ya. Lalu dari semuanya ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama ada dua outline, kuantitatif statistik dan kuantitatif non statistik. Dua-duanya menggunakan angka, tapi pengolahannya yang satu menggunakan metode statistika dengan bantuan aplikasi nanti yang ditentukan, dengan SPSS atau apa gitu ya, atau mau pakai eViews atau mau pakai apalah gitu ya, MPLS segala macam terserah. Atau yang kedua, yang metode kuantitatif non statistik sama menggunakan angka, tapi dia menggunakan pengolahannya gitu ya. Angkanya diapain? Ya menggunakan metodenya tergantung dari yang ditentukan sesuai dengan judulnya gitu ya. Dan ada dua macam data yang mungkin bisa dipakai, ada data primer dan data sekunder. Nah, dari data primer dan sekundernya di kemungkinan kita akan menggunakan surat yang memang dikeluarkan oleh perusahaan karena kita mengambil data langsung dari perusahaan, tapi juga mungkin kita menggunakan data yang di luar dari perusahaan gitu ya. Dan untuk itu kita menggunakan keabsahan data. Jadi ini kira-kira kesimpulan yang bisa disampaikan, tapi ingat lagi satu lagi, ingin menekankan biar nanti kalian gak bingung, biar nanti ini semua jelas terang benderang gitu ya. Kuantitatif non statistik sekali lagi bukan kualitatif, bukan. Kuantitatif non statistik menggunakan angka. Jadi bukan deskriptif. Kalau misalnya pun disebut sebagai deskriptif, deskriptifnya adalah deskriptif berbasis angka. Berbasis angka berarti angka yang penting, angkanya yang penting. Bukan menjelaskan, misalnya bukan menjelaskan pelangi itu indah banget segala macam, tapi pelangi ini terjadi karena ada sekian persen butiran air dan sekian persen misalnya pencahayaan atau segala macam sehingga akhirnya terbiaslah itu menjadi warna-warni dan terbentuknya seperti pelangi gitu. Jadi bukan ngomongin uh, pelangi itu indah, ciptaan Tuhan, udah bukan kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kuantitatif non statistik bukan kualitatif, bukan ya. Mudah-mudahan ini bisa bikin clear semua masalah, bikin clear semua salah paham di antara mahasiswa sehingga akhirnya nanti pas skripsi udah jelas terang benderang gitu ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti gitu ya, karena saya coba untuk menggunakan bahasa yang sederhana gitu ya, karena memang saya cuma bisa segini gitu ya. Saya nggak mau berbunga-bunga gitu ya, karena nggak bisa lah kayak gitu ya. Oke, oke. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat semua. Saya pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua. Terima kasih.